Yo guys, ini udah hari keempat gua nyepping di YouTube. Dan pada konten nyepping kali ini gua mau membahas tentang salah satu algoritma yang menurut gue ini cukup anomali ya. Jadi ada yang bilang bahwa kalian itu buat hook ya, agar orang nonton sampai habis dan stop scrolling. Tapi yang gua buat konten selama ini yang menurut gua udah hook ya. Tapi mungkin teman-teman bisa cek itu mungkin bukan hook ya, itu juga nggak works ya. Dan kenapa gue bilang nggak works, karena ya landai begini. Dan konten yang pernah viral pun gue landainya begitu sama persis ya. Jadi gue mendapatkan satu anomali di situ. Nah, ini bakal gue bahas mungkin di video kali ini. Gue dua step aja karena ini udah jam 11, dan karena gue udah mulai lumayan capek juga. Yang artinya hari ini sebenarnya gue nggak posting, tapi ya karena gue untuk mau trial yang namanya persisten, gue upload aja guys. Dan gue buat aja videonya. Dan hari ini sudah syuting kurang lebih sekitar 20 konten ada kayaknya untuk TikTok affiliate ya. Bagi teman-teman yang belum nonton TikTok gue saranin untuk nonton, karena di sana ada rekomendasi-rekomendasi yang menarik bagi teman-teman desainer, konten kreator. Dan ya mungkin ada konten-konten yang terkait dengan alat-alat rumah tangga juga gue upload di sana. Nah, oke, untuk anomali yang pertama itu yang gue bakal ngejelasin ya, ini hasil hasil rekapan gua. Dan gue juga ada analisis beberapa konten gua, yang mana salah satunya itu konten gua untuk dari segi chartnya itu menurun, yang udah gue sampaikan di awal tadi. Dan gue perhatikan ya, mungkin konten yang didistribusikan oleh si platform ini belum kepada si audiens yang gue maksud dan gue tuju. Dan pertanyaannya, kapan mereka mau membagikan konten kita kepada audiens yang seperti itu ya, untuk platform. Dan mungkin ada beberapa orang yang langsung kena ke orang yang pengen nonton videonya, meskipun hooknya tidak babi bu bebo, yaitu bisa langsung kena di distribusi dan mereka nonton sampai habis. Kayak gue ini sekarang udah tipikal ya, mungkin di atas Gen Z ya, millennials ya, suka nonton video-video yang pace-nya itu lebih smooth, lebih slow. Jadi gue sekarang udah kebanyakan itu nonton film daripada untuk nonton konten-konten di sosial media yang kayak coba nah, meskipun gue bikin konten juga seperti itu, tapi kayak no, kayak gue nggak terhibur aja nonton video yang terlalu cepat begitu. Dan adapun selain film, gue nonton video-video podcast yang panjang-panjang. Gue mau membalikan attention span gua yang udah mulai menurun ya. Gen Z banget gue jadinya, aduh. Dan gue serasa itu attention span yang menurun itu sebuah penyakit. Oke, anyway, Baswe, gue balik lagi ke topik pembahasan utama, yang mana untuk algoritma ini platform. Ayo dong, berapa lama sampai kita terdistribusi untuk para ya penonton-penonton kita lah. Kenapa gue menyimpulkan seperti ini? Karena awalnya gue buat reels di Instagram itu gampang banget untuk sampai kepada audiens yang suka sama konten-konten gue, guys. Kalau kalian nggak percaya, buka Instagram Matsuki Designer, kalian lihat video-video yang paling bawah. Justru video-video yang gue belum improve sama sekali, belum tahu tentang bagaimana cara ngedit, bagaimana cara membuat skrip yang baik dan benar, itu viewersnya banyak, guys, ribuan. Sekarang viewsnya alhamdulillah 1000 views, guys. Ya, jadi untuk platform. Dan ya mungkin bagi teman-teman yang konten itu, sekalipun kalian buat hook yang bagus, tapi kalau nggak kena sama audiens yang tepat, konten kalian itu pasti di scroll bahkan setelah 3 detik pertama. Jadi menurut gua di awal-awal itu, kalau kalian nggak memperhatikan niche dan kalian nggak terlalu bikin sosial media untuk bisnis kalian, bikin hook yang semua orang mau nonton. Jadi formatnya 70% semua orang nonton ini di awal ya. Kemudian 30% itu niche kalian. Karena
itu akan membantu orang untuk datang ke akun kalian. Nanti kalau misalnya mereka nggak tertarik dengan video-video atau konten-konten kalian, mereka nanti akan tidak, ya konten kalian yang niche itu pasti sedikit views dan mereka bakal nonton video-video kalian yang 70% tadi. Tapi kalau itu tujuan kalian konten kreator ya, jadi kalian perbanyaklah di situ untuk personal touch-nya. Misalnya kalian pakai dengan gaya bahasa kalian, logat kalian, baju hitam kebanggaan kalian, topi hitam kebanggaan kalian, dan pokoknya yang berbau dengan identity kalian. Nah, kalau gua sebagai desainer, kayaknya di Instagram itu gue bakal ngonten sebagai desainer dan juga ya cuma tentang desainer aja, karena ya gue butuh untuk orang lihat Instagram gue, oh ini desainer betul. Tapi kalau di TikTok gue bakal bikin konten yang semua orang suka, bodo amat. Oke, itu yang pertama tadi, anomali di algoritma secara spesifik ya. Kemudian yang kedua gue pengen bahas adalah semua platform itu sekarang ya kurang untuk mereka menggait si kreator baru. Entah kenapa ya, kayaknya gue kurang paham ya kenapa si platform ini nggak kayak dulu. Dulu si kreator baru justru jadi anak emas mereka. Kayak gue dulu ngonten di Instagram itu, konten yang asal-asalan itu bisa tembus views puluhan ribu. Dan masih misteri ini, gue masih cari-cari, dan gue dapat salah satu jawaban yang paling mendekati adalah si platform ini sebenarnya bukan untuk mau mengkerdilkan atau dia tidak sukai untuk kreator baru. Bahkan sekelas kreator besar mereka curhat bahwa views mereka itu menurun karena si platform ini ya mereka mau menjual yang namanya ads ya. Jadi kita harus pasang ads ya. Oke juga sih. Kayak gue kasih sebuah perbandingan, istilah kata atau persamaan lah. Gue sempat datang di beberapa event. Gue tuh sebagai desainer. Jadi kayak mereka desainer itu yang punya platform atau brand designer atau agensi atau studio atau apalah, mereka kan biasa buat gue paham yang nama funneling ya. Mereka buat namanya funneling. Mereka filter orang-orang yang kiranya menjadi target market mereka. Misalnya mereka menargetkan untuk UMKM. Mereka buatlah seminar untuk UMKM. Nah, gue join di situ. Gitu. Nah, itu kan gue itu bukan sebagai target market mereka ya gitu. Nah, sama kayak si platform ini. Kalau menurut gue si content creator ini ya eneminya para platform, karena mereka mendapatkan uang dari si UMKM atau si brand yang menjadi target audiens atau target market si platform ini. Jadi platform ini yang harusnya si UMKM ini bayar ke platform untuk ads, tapi udah dipotong di tengah sini sama si kreator. Itu sih menurut gua. Jadi ada alasan kenapa views kita itu cenderung rendah. Enggak. Tapi kalau menurut kalian gimana? Balik lagi kita diskusi aja di kolom komentar. Toh kita masih panjang lagi perjalanannya. Gue cuma mau sedikit ya sharing tentang kesoktahuan gua di sosial media. Gue Rahmat, see you to the next video.